Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena Dialah yang termulia. Kita percaya bahwa kemuliaan itu bukan soal gemerlap harta, gemerlap kehebatan dan juga keperkasaan Tuhan. Tapi kemuliaannya adalah ketika Ia yang maha hebat itu turun ke bumi dan peduli kepada kehidupan kita yang penuh dengan cacat celah ini. Mari bersama-sama kita awali dengan PKJ 184. PKJ 184, nama Yesus termulia. PKJ 184. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga untuk memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita bersatu ke dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya pada pagi hari ini kami mau bersama-sama bersandar kepada kehendak-Mu, dan melalui firman-Mu yang hidup, biarlah kami boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan kami sambut berkat Tuhan firman-Mu hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita buka dari 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 25. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tapi jika kamu terus berbuat jahat,
maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Bapak Ibu Saudara, kalau di pabrik itu beberapa barang yang diproduksi dalam jumlah besar, seperti misalnya makanan kah, kue kering kah, snack, atau sendal, peralatan perlengkapan pakaian yang diproduksi dalam jumlah pabrik, biasanya itu ada barang-barang yang namanya barang reject. Jadi barangnya bagus sih bagus, cuma kurang dikit, mungkin ada kesalahan teknis yang sedikit gara-gara mungkin kesenggol, mungkin si alatnya nggak potong bagian tertentu sampai habis, jadi ada sisa-sisa potongan. Tapi masih bagus, masih berfungsi. Barang reject, tapi itu nggak sempurna, jadi selalu dijual lebih murah atau dibuang. Nah, tapi di hidup dalam Tuhan kita tidak pernah di-reject sama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang nggak sempurna. Ya, sebenarnya kita jauh dari kata kesempurnaan itu. Tapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Bapak Ibu, walaupun Samuel berusaha dalam hidupnya dari dia kecil lahir sampai usia tua tuh berbuat baik, hidupnya tuh sama seperti Imam Eli. Anak-anaknya Samuel dan anak-anak Imam itu sama. Kelakuannya minus, sama-sama jahat, sama-sama mengejar laba, sama-sama menerima suap, memutarbalikan keadilan, serakah pada harta, dan mereka harus menanggung beban itu. Samuel walaupun demikian dia berusaha untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sekilas bagi banyak orang lihat, wah ini Nabi Samuel katanya orang hebat, tapi kok nggak berhasil didik anaknya. Dan tapi itu tidak membuat dia sulut semangatnya, dia tetap mengasihi Tuhan dan jadi teladan. Dan di dalam bacaan kita ini Bapak Ibu, Samuel mau undur diri karena dia merasa bahwa udah kok tugas saya selesai. Sudah mereka minta raja, dikasih raja sama Tuhan, tugas saya selesai. Sebagai nabi, sebagai hakim, sebagai imam. Dan di pelayanan akhirnya bisa dibilangin kok kayak pendeta, kayak emeritus gitu ya. Dia hidupnya selalu di bawah sorotan publik, mulai dari kejadian bersama dengan Imam Eli, karena anak-anak Imam Eli ngaco, maupun ketika dia tumbuh besar, anak-anaknya dia juga ngaco. Tapi itu tetap, sekalipun hidupnya tidak sempurna, Tuhan pakai Samuel tetap. Kenapa? Karena Tuhan memperkenan Samuel. Tuhan berkenan kepada Samuel. Dan perkenanan Tuhan kepada Samuel itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Walaupun kelihatannya dia berjuang demikian, tetap sebenarnya hidupnya nggak sempurna kok. Tapi kalau Tuhan udah berkenan, mau kamu jungkir balik kek, mau keluargamu bikin masalah kek, tapi Samuel tetap dapat perkenanan Tuhan. Karena Tuhan sayang pada Samuel dan kepada bangsa Israel. Dan umat Israel masih bisa dikasih tahu sama Samuel. Samuel masih punya tugas untuk menasehati dan juga mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi kalian. Sehingga Samuel masih dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berkat-berkat dan anugerah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga seperti Samuel. Kita juga sempurna. Yang minder di dunia ini gak cuma kita kok. Banyak sekali. Cuma gak kelihatan aja orang-orang yang kelihatan minder. Bahkan orang yang jago ngomong depan umum pun banyak yang minder. Atau orang yang kelihatannya kaya, sukses, banyak yang minder. Kelebihan seorang tidak membuat bahwa dia menutupi dia punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan, kelemahan. Tetapi kita nggak mau fokus pada kelemahan dan kekurangan kita. Kita mau ingat bahwa Tuhan yang melayakkan saya untuk hidup sampai hari ini. Masih bisa bekerja, masih bisa melayani, masih bisa punya keluarga, masih bisa menjalani kehidupan ini, masih bisa nafas. Itu karena perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, mari sama-sama kita jalan hari ini ketika kita ketemu masalah, sedang mengerjakan tugas panggilan hidup kita dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan. Jangan mundur hanya karena kita takut berhadapan dengan kelemahan kita. Saya diterima nggak ya? Saya bisa nggak ya? Saya udah pernah buat salah begini. Tetap jalan. Karena Tuhan yang memperkenan kita. Tuhan kalau udah berkenan, Tuhan akan bukain jalan. Sehingga kita jangan minder, jangan ngerasa, aduh saya nggak bisa apa-apa. Kalau kita minder dan menutup kapasitas dan juga talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita, Tuhan akan dengan segala cara akan membuat kita mau nggak mau untuk keluar dari zona itu. Nah, lebih baik dipaksa sama Tuhan dengan cara yang kasar atau dengan cara yang lembut, kita kesadaran sendiri. Mari sama-sama kita keluar dari zona nyaman kita, dari keminderan kita, dari ketakutan kita, dari kita seringkali menghakimi diri kita, ngejek diri kita, saya kurang ini, kurang itu, selalu bandingin diri kita sama orang lain. Mari sama-sama kita lebih hargai lagi. Kalau Tuhan udah berkenan, hargailah tubuh kita, hidup kita yang Tuhan sudah bantu banyak sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur belajar dari Samuel Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang diperkenan. Kami nggak layak, tapi Tuhan yang memampukan kami jadi layak. Mampukan hari ini agar kami lebih pede, lebih berani menjalani kehidupan tanpa takut, karena kami tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kami, menyempurnakan bagian-bagian kami yang mungkin kami belum sempurna, sehingga kami boleh menjalaninya dengan lebih kuat. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.